Panglohe dengan NIM 213030 212254. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Epkip dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan tahun 2021. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kurikulum dari masa ke masa, dari yang pertama kali dipakai hingga yang dipakai sekarang, apa-apa saja perubahannya, model kelanjutannya. Yuk simak video saya berikut. Dadah. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan, yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Di sini kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu karir artinya pelari dan kurer artinya tempat berlari. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 butir 19 menjelaskan demikian: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perkembangan kurikulum di Indonesia dapat dilihat di sini. Ada beberapa revolusi tahun tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1947 tentang rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Yang kedua itu pada tahun 1964 rencana pendidikan pada sekolah dasar. Berevolusi lagi pada tahun 1968 masih kurikulum pada sekolah dasar. Dan yang keempat itu pada tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat PPSP. Dan berevolusi lagi pada tahun 1975 itu kurikulum pada sekolah dasar. Dan dilanjutkan pada tahun 1984 berevolusi lagi pada tahun 1994, dan pada tahun 1997 dibuatlah kurikulum 1997 ini merupakan revisi dari kurikulum 1994. Dilanjutkan lagi pada tahun 2004 tentang rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Berevolusi lagi pada tahun 2006 yaitu berisi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Dan berevolusi lagi ke kurikulum 2013. Baik, lanjut kita masuk ke sejarah kurikulum. Di sini ada dua, itu pada saat pra kemerdekaan atau sebelum merdeka, itu pada zaman Belanda dan Jepang. Dan yang kedua itu pasca kemerdekaan atau setelah merdeka, yaitu ada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kita masuk ke bagian A, itu kurikulum pada masa Belanda. Di sini saya jelaskan sedikit tentang sejarah kurikulum pada masa Belanda. Yaitu pada awalnya bangsa Eropa, baik Portugis maupun Belanda, belum memperhatikan pendidikan, dan tujuan mereka ke Indonesia pada saat itu hanya mencari rempah-rempah dan berdagang. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bangsa Eropa ini datang ke Indonesia mempunyai tujuan lain, seperti misalnya menyebarkan misi agama. Nah, hal ini dilakukan agar mempermudah pelaksanaan misi perdagangan mereka dan misi agama itu sendiri. Pada abad ke-16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di tanah air oleh Belanda. Sedangkan Portugis mendirikan lembaga pendidikan di Maluku dalam upaya mengembangkan agama Katolik. Pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Belanda, tapi juga untuk pribumi, khususnya di daerah pantai dan terbatas hanya untuk agama Kristen pada saat itu. Nah, Undang-Undang Hindia Belanda membagi 3 jenis penduduk,
menjadi 3 golongan pada saat itu, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra, sehingga didirikan pula 3 jenis sekolah rendah bagi anak-anak berdasarkan 3 jenis pendidikan tersebut. Pada Undang-Undang Hindia Belanda membagi 3 golongan tersebut. Eropa Libre School atau yang disingkat ELS, yaitu pendidikan untuk anak-anak Eropa, Tionghoa, dan Indonesia yang menurut undang-undang haknya disamakan dengan bangsa Eropa. Dan yang kedua yaitu Holland Chinese School atau disingkat HCS. Pada saat itu yaitu untuk golongan Tionghoa, dan Holland Inland School atau disingkat HIS yaitu untuk golongan rakyat pribumi atau bumi putra, kalangan atas sekolah desa, dan sekolah sambungan untuk pribumi dan kalangan bawahan. Sekolah menengah atas pada zaman Belanda adalah AMS atau Algemeen Middelbare School. Pada pelajaran pokok AMS bagian AI atau disebut dengan kesusastraan timur adalah bahasa Jawa, bahasa Melayu, sejarah Indonesia, dan ilmu bangsa-bangsa. Mata pelajaran pokok AMS 2 yaitu kesusastraan klasik barat adalah bahasa Latin. Sedangkan mata pelajaran pokok AMS B adalah ilmu pasti dan ilmu alam. Nah, lulusan jenis sekolah AMS ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi atau PT, namun hanya memungkinkan dari kalangan anak pegawai pemerintahan saja. Bagian B yaitu kurikulum pada masa Jepang. Nah, pada masa ini semua sekolah rendah yang bermacam-macam tingkatnya dihilangkan sama sekali, dan tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat yang disebut Kokumingako. Nah, siswa yang menempuh pendidikan di kurikulum yang dibuat oleh Jepang ini yaitu 6 tahun lamanya. Jenis pendidikan ini kurang memperhatikan isi. Anak-anak dididik harus membantu Jepang pada peperangan sehingga harus mengikuti latihan militer di sekolah. Pelajaran olahraga juga diperlukan dan anak didik disuruh untuk menanam pohon, jarak untuk membuat minyak demi kepentingan perang. Nah, sekolah menengah pertama mulai ada pada zaman penjajahan Belanda dan didirikan pada tahun 1960 yang bernama Gymnasium. Lamanya belajar itu sekitar 3 tahun, dan siswa-siswanya hanya terbatas pada orang-orang barat atau golongan ningrat. Golongan ningrat atau yang terpandang sajalah intinya. Nah, sekolah-sekolah itu tidak terlepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Sedangkan bentuk sekolah dan kurikulumnya sudah barang tentu untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun mata pelajaran atau paken yang diajarkan pada Gymnasium yakni bahasa Belanda, bahasa Inggris, ilmu hitung, aljabar, ilmu ukur, ilmu alam, dan ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan tata buku. Pada masa Jepang, kurikulum yang diterapkan bertujuan agar rakyat dapat membantu pertahanan Jepang. Nah, karena itu yang diajarkan pada masa pemerintahan Jepang diubah sesuai dengan keinginan bangsa Jepang. Hal itu dimulai dari perubahan bahasa, misalnya dari bahasa Belanda yang diubah menjadi bahasa Jepang. Mata pelajaran ilmu pasti, ilmu alam, ilmu hayat dijadikan pengetahuan dasar seperti yang diberikan Mulo, yaitu pada bagian ilmu pasti alam. Mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan tata negara yang dahulunya terpusat pada Belanda sekarang berpusat pada Jepang, Asia Timur Raya. Pada tahun 1942, AMS milik Belanda diganti oleh Jepang menjadi sekolah tinggi
yang disebut atau disingkat SMT dengan lama pendidikan yaitu 3 tahun. Isi dalam rencana pelajaran SMT yang sangat penting diketahui adalah pemakaian bahasa Belanda dilarang, bahasa resmi dan pengantar bahasa Indonesia, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib. Nah, karena mereka pada saat itu Jepang menjajah Indonesia, jadi bahasa mereka menjadi bahasa wajib. Nah, begitupun pengajaran pada adat istiadat Jepang, sejarah Jepang sangat penting. Pelajaran ilmu bumi dalam aspek geopolitik perlu dipelajari. Nah, bagian 3 yaitu sistem pendidikan pada zaman Belanda. Di sini ada 3 sistem. Yang pertama itu sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren, sistem pendidikan Belanda, dan yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disebut Muhammadiyah dan Ki Hajar Dewantara atau Taman Siswa. Kurikulum pada zaman Belanda. Kurikulum didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Sedangkan kurikulum pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum pada masa penjajahan Jepang lebih banyak berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya, serta upaya mempersiapkan prajurit yang siap tempur di medan perang Asia Timur Raya pada saat itu. Nah, kita masuk ke dalam Orde Lama. Di sini ada beberapa kurikulum pada Orde Lama. Yaitu yang pertama itu rencana pelajaran kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum yang paling pertama kali dipakai di Indonesia, yang dibuat oleh Indonesia itu sendiri, dengan pendidikan yang berpusat pada berpikir siswa yang dikurangi. Yang diutamakan pada kurikulum ini adalah pendidikan watak dan karakter. Berevolusi lagi pada tahun 1950, masih tentang rencana pelajaran. Kurikulum ini muncul karena tuntutan undang-undang dan isinya relatif sama dengan rencana pelajaran pada tahun sebelumnya yaitu 1947. Dan yang ketiga yaitu rencana pelajaran 1952 atau terurai. Nah, kurikulum ini cenderung lebih terinci dan berfokus pada satu orang guru yang hanya mengajar satu mata pelajaran. Dan yang keempat itu 1958. Kurikulum ini disempurnakan dari kurikulum 1950 dan kurikulum 1952. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 1964 yang disebut dengan kurikulum Pancawardhana. Kurikulum ini berfokus pada moral, kecerdasan, emosional, dan artistik asmani. Kurikulum pada masa Orde Baru. Kurikulum 1968 dari Pancawardhana ke Pancasila. Kurikulum ini berfokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Berevolusi lagi, yang kedua yaitu kurikulum pada tahun 1975 muncul istilah PPSI dan TIK. Kurikulum 1975 banyak mendapat kritikan karena tujuan pengelompokan mata pelajaran dalam kurikulum 1975 adalah untuk menyederhanakan disiplin yang banyak dan perampingan pelajaran. Dampaknya, porsi mata pelajaran berubah dan harus dibagi-bagi dengan disiplin ilmu lainnya. Hal tersebut menimpa juga ke mata pelajaran sejarah. Sejarah yang sebelumnya berdiri sendiri
dan sepenuhnya dapat menjadi sarana penanaman nilai kebangsaan mengendur ketika tergabung ke dalam IPS akibat porsi waktunya yang berkurang akibat harus dibagi-bagi dalam pelajaran lain. Akibatnya secara psikologis minat belajar siswa kurang karena menganggap mata pelajaran sejarah tidak penting dan hanya bagian dari IPS. Selain itu pula, kurikulum 1975 ini dikritik karena guru-guru dibuat sibuk dalam menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kurikulum 1984 yang mengutamakan pendekatan proses atau disebut cara belajar siswa yang mengutamakan pendekatan proses disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dan yang keempat yaitu kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984 yang beban siswa dinilai terlalu berat dan kurikulum super padat. Setelah itu masuk ke dalam orde baru atau disebut reformasi. Yang pertama itu kurikulum tahun 2004 dikenal dengan KBK, dititik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk berkompetensi. Dan yang kedua yaitu kurikulum 2006 atau yang biasa dikenal dengan KTSP. Kurikulum KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Dan yang ketiga itu kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lebih dibutuhkan kompetensi pemahaman, akademik, sosial, dan manajemen guru. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dan masuk ke kurikulum yang keempat yaitu kurikulum darurat atau prototip yang baru-baru ini dibuat akibat kurikulum ini dibuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Maka Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini adalah kurikulum yang disederhanakan dari kurikulum 2013. Setelah pemberlakuan kurikulum darurat, kemudian pemerintah mengeluarkan kurikulum prototip yang di dalam pembelajarannya dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter yang di dalamnya terdapat iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang berfokus pada materi esensial seperti literasi dan numerasi. Akhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini termasuk kurikulum yang baru-baru dibuat sekarang dan mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini, tetapi kebanyakan masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka ini berfokus pada materi esensial serta perkembangan potensi peserta didik pada fasenya. Jadi kurikulum merdeka merupakan satu opsi atau dua opsi lain yang dapat dipilih oleh seorang guru. Sekolah diberi kebebasan untuk menentukan mana kurikulum yang akan digunakan dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan mana kurikulum yang akan digunakan dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Ini dilihat pada fasilitas yang ada di sekolah tersebut, apakah lengkap atau tidak, dan juga dari banyaknya tenaga pendidik serta banyaknya siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton.